Selamat sore Sobat Menyala semuanya. Halo, apa kabar nih? Nih, kalau misalkan aku tebak-tebak ya, jam segini itu pasti lagi ngantuk-ngantuknya. Tapi tenang aja Sobat Menyala, karena di kelas hari ini pasti dengan narasumber kita yang keren-keren, pasti akan membangunkan semangat Sobat Menyala semuanya pada hari ini. Aku bisa jamin. Nah, sebelum itu, aku pengen tahu dulu nih Sobat Menyala dari mana aja sih? Boleh nih di kolom komentar, di kolom chat boleh nih dikasih tahu Sobat Menyala dari mana aja. Boleh nih langsung aja kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Sobat Menyala. Dari mana aja Sobat Menyala? Mungkin ada yang dari mana sih? Mana yang paling jauh ya? Mungkin dari Eropa? Nggak ada yang tahu ya. Atau mungkin ada yang dekat-dekat juga, dekat-dekat sini, ada yang dari Tangerang atau ada yang dari Jakarta, dari ibu kota. Boleh nih langsung aja Sobat Menyala kita ngobrol bareng-bareng sedikit sebelum kita mulai kelasnya. Yuk, kalau untuk Sobat Menyala langsung aja tunjukin semangat kalian sore ini. Tunjukin kalau kalian udah siap belajar, udah siap financially fit bareng Ruang Menyala untuk dengan cara ngasih tahu nih Sobat Menyala, kita kasih tahu Sobat Menyala dari mana, kasih tahu ke aku kalau misalnya Sobat Menyala udah ready untuk belajar bareng-bareng hari ini. Ini dari Valen dari Bekasi, Kak. Jauh banget dari Bekasi. Oke, halo, semangatnya terlihat sampai sini, Kak Valen. Halo Kak Novia Zarisa, hai. Hai. Sudah terlihat semangatnya teman-teman semua. Mungkin kita bisa next, Kak. Ada Mas Yves Lujan. Namanya keren banget, dari Banyuwangi. Halo, terima kasih sudah bergabung, terima kasih sudah bersemangat sore hari ini. Nah, teman-teman, perkenalkan, aku adalah Raihan Putra dan aku di sini adalah sebagai Nyala Badi dari Ruang Menyala. Yang tugasnya adalah untuk menemani Sobat Menyala semua ini untuk belajar bersama bareng-bareng nih hari ini gitu. Boleh di next, Kak? Nah, aku pengen ngingetin ke teman-teman, aku pengen ngasih tahu ke teman-teman kalau teman-teman ini harus follow IG @ruangmenyala, dan juga teman-teman screen capture lagi kelas sekarang nih, lagi langsung aja screen capture. Habis itu jangan lupa share di IG story dan tag @ruangmenyala, dan juga tag salah satu narasumber kita hari ini nih @astuti_nerlisa, teman-teman. Ayo sekarang langsung aja screen capture dan follow IG @ruangmenyala, teman-teman ya. Boleh di next, Kak? Nah, congratulations buat teman-teman yang sudah menjadi member Ruang Menyala, karena banyak banget benefits-nya. Aku bisa jelasin satu-satu. Dari benefits dan untuk menjadi member Ruang Menyala adalah teman-teman bisa mendapatkan financial fitness check-up. Teman-teman bisa ngecek kesehatan finansial teman-teman udah sampai mana, dan juga setelah itu teman-teman juga bisa membawa hasil itu ke CFP atau Certified Financial Planner. Jadi di situ teman-teman bisa langsung ngobrol sama Certified Financial Planner dari Ruang Menyala, dan juga setelah itu teman-teman bisa mendapatkan konten all access ya, dari guidebook, video kelas, artikel, dan juga podcast. Semuanya free, teman-teman bisa pakai buat belajar. Dan juga nggak lupa, kalau misalkan Ruang Menyala itu punya cabang sendiri, yaitu cabangnya beda dari bank-bank lain, yaitu Financial Fitness Gym yang ada di Ciputra World Surabaya dan juga Cove at Batavia Pantai Indah Kapuk. Jadi kalau misalkan cabang-cabang bank yang lainnya itu ada di situ biasanya ada CS, atau misalkan ada pegawai-pegawai. Kalau di sini di Financial Fitness Gym ini aku kenalin, di sini tuh ada kelas. Kita ada kelas. Jadi seperti kelas-kelas di sini, kita menyediakan tempat untuk Sobat Menyala semua untuk berkumpul di Financial Fitness Gym untuk belajar bersama-sama. Dan sekali lagi selamat untuk Sobat Menyala semuanya, karena sudah mendapatkan unlimited akses ke kelas finansial yang setara 10 juta per tahun. Ya, jual di next, Kak. Nah, setelah udah menjadi financially fit bersama Ruang Menyala, Sobat Menyala semua juga bisa lebih financially fit dengan layanan Nyala, karena banyak banget benefits-nya. Bisa di next, Kak. Banyak banget benefits-nya untuk untuk dengan layanan Nyala dan juga dengan Ruang Menyala. Karena dengan layanan Nyala juga teman-teman bisa melakukan transaksi sehari-hari dan juga bisa melakukan investasi. Jadi setelah di kelas ini teman-teman belajar investasi itu kayak gimana, baiknya seperti apa, teman-teman juga bisa langsung pakai layanan Nyala untuk melakukan investasi.
Dan juga dengan layanan Nyala ini teman-teman bisa menikmati 11 mata uang asing dan kemudahan transaksi di luar negeri tanpa konversi Sobat Menyala semuanya. Dan juga di sini OCBC Mobile juga memberikan banyak promo menarik dan juga teman-teman semua bisa menukarkan setiap transaksi dengan poin seru, dikumpulin poin serunya dan bisa mendapatkan hadiah-hadiah menarik dalam promo-promo menarik. Dan juga teman-teman yang pastinya juga akan dipermudah untuk melakukan pinjaman hanya dengan satu aplikasi yaitu dengan OCBC Mobile ya, Sobat Menyala semuanya. Boleh di next, Kak? Nah, buat teman-teman tadi udah kasih tahu, jadi buat yang udah siap financially fit, langsung aja di-scan QR di sini, scan dan juga jangan lupa gunakan kode promo FFCXRM ya. Dan teman-teman juga bisa langsung aja DM ke Zoom panelis yang Nyala Badi, bisa dilihat Nyala Badi di chat dan kasih nama, email, dan nomor HP. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman misalkan ada kendala, itu juga bisa melakukan hal yang sama, DM ke Zoom panelis, nama, email, dan nomor HP ya. Dan juga nanti setelah kelas ini, teman-teman yang sudah mengirimkan DM ke panelis akan langsung dihubungi oleh call center kami di 1.500.999. Dan ya periode ini berlaku di 1 Februari sampai 31 Desember tahun 2025. Nah, jangan lupa teman-teman dicek juga syarat dan ketentuan promo Nyala di web.ocbc.id/ffcxrm. Boleh di next, Kak? Nah, tadi buat yang belum jadi nasabah Nyala, nah sekarang yang udah jadi nasabah setia OCBC, itu kalian akan bisa mendapatkan cash reward hingga 1 juta dan bonus saldo tabungan emas 50.000. Gimana caranya? Yaitu dengan top up fresh fund dan penempatan produk sebesar minimal 10 juta paling lambat 3 hari setelah ikut kelas ini. Dan itu bisa dilihat di periode programnya itu ada di tanggal 23 Oktober sampai 26 Oktober 2025. Dan jangan lupa teman-teman dibaca syarat dan ketentuan lengkapnya di web.ocbc.id/ffc-nb80. Boleh di next, Kak? Nah, kita masuk ke topik hari ini nih. Topik hari ini jadi adalah financial nightmares in this economy. Kenapa sih ngebahas nightmares? Ya karena ini kan Oktober ya, dan Oktober kan identik dengan Halloween. Nah, apa sih yang lebih serem dari hantu-hantu itu? Tentu aja dompet yang kosong ya, Sobat Menyala semuanya. Jadi hari ini kita akan membahas kenapa banyak orang yang FOMO untuk investasi tanpa memahami resikonya. Dan juga apa perbedaan antara investasi yang sehat dan investasi yang mungkin bisa merugikan. Dan bagaimana cara mengatur keinginan dan kebutuhan agar pengeluaran tetap terkendali. Dan tidak lupa juga, kami akan memberikan tips and tricks cara atasi hantu keuangan agar makin financially fit. Dan aku hari ini tuh nggak sendiri ya teman-teman. Aku hari ini ditemani oleh dua narasumber yaitu Kak Astuti Nerlisa dan juga Kak Wage Fernando. Halo Kak Astuti. Hai, hai teman-teman Halo semua, hai Kak. Ray. Halo, udah siap Kak untuk mengisi keseruan hari ini? Harus ready dong. Iya dong, pastinya harus siap. Kalau Mas Nando sendiri, gimana? Mas Nando ready? Iya, hai Kak Are, hai Kak Astuti. Kalau saya sih Hai insya Allah hai siap Mas banget. Nando. Iya, pasti harus siap dong Selamat karena aku sore juga Sobat Nyala semua. yes, dan pastinya karena aku sebenarnya sejujurnya nggak sabar untuk mendengarkan kelas hari ini dan apalagi Sobat Menyala semua ya. Aku yakin Sobat Menyala pasti udah nggak sabar. Nah, mungkin bisa aja aku langsung kasih tempat dan waktunya ke Kak Astuti Nerlisa. Untuk Kak Astuti dipersilahkan. Oke, thank you Ray. Hai nih teman-teman semuanya. Boleh dong info-info ini semua dari Jakarta atau dari luar kota ada nggak? Aku mau lihat nih. Apa semua dari Jakarta atau memang ada dari luar kota nih jangan-jangan ya? Ada dari Oh, ada Bandung dari tuh. Bandung loh. Iya, ada yang dari Bekasi, ada yang dari Lumajang. Ini nanti yang Jauh-jauh. aktif dapat hadiah loh, bener nggak sih? Yang Oh, pasti ada nanti dari Malang, bener loh. oh iya jauh-jauh Oke, Kak, pasti jauh-jauh. teman-teman, kenalin aku Astuti Nerlisa dan teman-teman udah meluangkan waktu yang luar biasa untuk
1 jam ke depan, otomatis teman-teman jangan, menyia-nyiakan waktu itu, karena bisa dipakai, untuk teman-teman dapatkan sesuatu dan mencapai financial goals-nya teman-teman, gitu ya. Oke, ini so far dari Bandung sama Malang ya, tadi ya? Oke, ini teman-teman aku izin share materi karena memang, mmm, timing agak singkat ya teman-teman ya. Jadi kita, benar-benar pergunakan waktunya. Nah ini kita kasih judul tadi udah sempat, Reyhan udah kasih clue kenapa nih topiknya itu financial nightmare gitu ya. Karena memang, temanya sesuai banget Halloween ya Oktober. And then, ya, ini sedikit aja, Astuti Nardisa. Sebenarnya saya dulunya adalah ex-banker dan sudah full time sebagai financial planner dan juga entrepreneur. Nah, oke. Oke, nah aku mau ngasih tahu sedikit nih teman-teman ya, financial cycle, perputaran uang itu tuh sebenarnya gimana sih gitu ya. Jadi begitu kita dapat income nih, mungkin teman-teman di sini ada yang dapat income dari kerjaan atau mungkin ada sambil usaha, ada juga mungkin sambil berinvestasi. Nah, itu semua adalah uang masuk nih teman-teman ya. Bahkan uang dari orang tua pun juga itu uang masuk ya. Dan kemudian uang masuk itu kita kelola nih ya. Bagaimana mengelolanya supaya apa? Supaya mencapai tujuan keuangan. Nah, tujuan keuangan itu tiap orang pasti beda-beda nih, ya. Ada yang mau beli rumah, ada yang mau nikah gitu ya, ada yang misalkan suka traveling gitu ya. Nah, teman-teman boleh nggak siapa nih yang kira-kira mau share tujuan keuangan teman-teman yang paling utama itu apa? Aku pengen lihat deh. Wih, ada yang dari Jember juga loh. Ada yang punya tujuan keuangan, pasti masing-masing punya tujuan keuangan ya, teman-teman ya. Oke, ini aku lanjut aja. Nah, cuman ya ketika kita mau punya tujuan keuangan itu, hati-hati nih, kita tuh pasti ada aja nih jebakan finansial yang kadang-kadang kita nggak sadarin ya. Yang pertama apa? Misalnya nih, kita udah kerja bertahun-tahun ya, atau mungkin yang dari fresh graduate terus baru dapat income ya, terus nggak tahu ngelolanya kayak gimana gitu. Terus yang udah kerja bertahun-tahun gaji naik, terus gaya hidup juga ikutan naik. Terus sampai berpikir kayak, "Aduh uang selama ini kemana aja ya?" Gitu kan. Terus mikir, "Tabungan kok segini-gini aja, tabungan stagnan, investasi juga belum ada." Dan akhirnya apa? At the end, itu nggak siap menghadapi kondisi darurat dan juga nggak siap pensiun nih teman-teman ya. Justru mumpung nih teman-teman masih usia muda, ya dari sekarang udah mulai mempersiapkan untuk dana masa depan, yaitu juga dana pensiun nih teman-teman ya. Nah, ini yang disebut dengan hantu keuangan. Oke, hantu keuangan itu apa aja sih? Ya, dan setiap orang ya, mungkin ada aja yang pernah mengalami, masalah finansial. Pernah atau mungkin sedang mengalami masalah finansial. Masalah finansial itu apa aja sih? Banyak banget nih teman-teman. Mungkin terjerat pinjol atau misalkan cicilannya menumpuk ya. Terus juga kemudian eh, investasinya kok nggak bertumbuh-tumbuh ya? Kok stuck di situ aja ya? Terus juga kemudian ketipu ya, tipu investasi bodong misalkan gitu ya. Atau misalkan, aduh sebenarnya ini lebih ke lifestyle sih, boros banget nih bulan ini. Nah, ini yang akan kita lihat satu persatu nih teman-teman ya. Nah, cara mengelola keuangan sebenarnya ini udah ada standarnya ya. Ini berlaku global ya teman-teman ya. Standar financial planning ya. Ini lebih menunjukkan skala prioritas kita ya. Ketika kita dapat income, kemana dulu nih yang diprioritaskan ya. Ada yang udah pernah tahu financial planning ini teman-teman? Nah, mungkin beberapa teman-teman itu udah ada yang pernah lihat, udah ada yang menerapkan justru, atau mungkin, oh baru tahu ternyata ngelola keuangan itu ada skala prioritasnya ya, ada step-stepnya ya, gitu ya. Yang pertama adalah begitu income kita masuk ya, kita harus memastikan dulu aluran kasnya itu, cash flow kita adalah positif. Ya, artinya apa? Ya, dari pemasukan kita ya, itu lebih besar
dibandingkan pengeluaran. Artinya apa? Masih ada sisa. Contoh, income kita 10 juta, pengeluaran itu 8 juta. Berarti itu cash flow-nya adalah positif. Masih ada sisa nih yang bisa kita alokasikan lagi untuk naik level keuangan berikutnya. Ya, tapi gimana kalau misalkan pemasukannya 10 juta, kemudian juga pengeluarannya 10 juta? Nah, itu yang harus kita cek, apakah pengeluaran yang harus diturunkan atau keuangannya, income-nya yang harus dinaikin. Ya, rumus cash flow itu sebenarnya itu aja ya teman-teman ya. Ada uang masuk, kita lihat pengeluaran lebih besar nggak, atau misalkan pemasukan lebih besar nggak, ada sisa nggak yang untuk bisa kita alokasikan. Ya. Nah, di level 1 kita pasti memastikan dulu cash flow kita positif. Nah, yang kedua adalah kita menyisihkan yang namanya dana darurat. Dana darurat itu penting banget ya teman-teman ya. Ada hal-hal yang kondisi yang kita nggak bisa jamin itu berjalan mulus ya teman-teman ya. Kemudian kalau misalnya punya pinjaman ya, ini nanti kita akan bahas juga ya. Utang itu baik atau enggak ya gitu ya. Nah teman-teman nanti level berikutnya yaitu punya asuransi ya. Asuransi itu berbagai macam, ada kesehatan, sakit kritis, jiwa, dan juga ada asuransi umum. Oke, di level kedua itu adalah sebagai pondasi keuangan teman-teman, ya. Naik ke level ketiga jika level 1, level 2 sudah terpenuhi dengan baik, teman-teman bisa masuk nih ke tujuan keuangan, ya. Itulah teman-teman baru bisa berinvestasi, ya. Investasi kan produknya macam-macam ya teman-teman ya. Instrumen keuangannya itu harus disesuaikan dengan profil risiko kita, tujuan keuangan kita, dan juga jangka waktunya, ya. Inilah goals teman-teman, misalkan nanti misalkan beli rumah contoh, atau misalkan untuk nabung ke dana pensiun, ya itu juga termasuk di rencana pensiun yang di atas ya teman-teman ya. Beli rumah gitu ya. Nah, nanti baru di atas itu adalah distribusi keuangan ya. Distribusi kekayaan kita. Nah, dari semua ini pasti ada pajaknya ya teman-teman ya. Kita sebagai warga negara Indonesia yang taat pajak ya. Nah, ini teman-teman standar untuk kita mengelola keuangan sebagai pedoman kita ya sebenarnya. Bagaimana presentasinya? Nah, itu akan bergantung lagi dari setiap personalnya ya. Karena apa? Kondisi keuangan masing-masing kita, ya latar belakang kita dan juga bagaimana lifestyle kita biasanya itu kan berbeda-beda setiap orang. Makanya financial planning itu adalah dikemas untuk personal, teman-teman. Tidak bisa disamaratakan dengan ke semua orang. Oke? Next ya. Nah, ini nih yang pertama nih teman-teman ya. Kalau misalnya tadi kita lihat ya dari financial planning itu, pertama kita kan harus mastiin tadi ya, cash flow kita positif. Artinya uang kita itu emang ada sisa gitu loh yang bisa kita alokasikan. Ya, kalau misalkan kurang gimana? Ya itu tadi kurangin pengeluaran atau tambahkan pemasukan, yaitu mungkin dari sumber income kerjaan ditambah side hustle ya teman-teman ya, itu juga termasuk. Dan yang kedua adalah ini nih pinjaman nih teman-teman ya, utang ya. Utang ini bisa jadi hal yang positif, bisa menjadi sesuatu yang menyeramkan ya. Makanya ini saya buat juga ya, utang itu sebenarnya alat bantu ya. Kartu kredit ya, kredit KUR atau misalkan nama-nama produk yang istilahnya membantu untuk personal ataupun korporasi gitu ya. Tapi juga bisa jadi hantu nih teman-teman ya. Akibatnya apa sih kalau misalnya kita, cicilannya menumpuk atau misalkan, eee, nggak bisa bayar ya, otomatis ini nih teman-teman, reputasi kurang baik. Ya, banyak ya teman-teman ya yang pinjol, terus habis itu akhirnya didatangin sampai ke kantor. Nah itu kan, pasti akan mengganggu reputasi pribadi dan juga perusahaan itu sendiri ya. Mungkin teman-teman di sini pernah nonton film namanya, judulnya tuh Paylater, pernah nonton nggak teman-teman? Ya, kalau misalnya teman-teman pernah nonton filmnya di Netflix ya, Paylater ya, itu film Indonesia. Sebenarnya itu bagus banget untuk nunjukin gimana rasanya itu, aduh, gak enak banget punya utang, ya. Dan itu tuh selalu ini nih teman-teman, not peace of mind, selalu dikejar-kejar gitu loh, ditelepon-telepon, selalu terus kayak sembunyi-sembunyi gitu kan ya. Itu benar-benar relate banget dan itu eee, bener nggak sih Kak, banyak kejadian, banyak banget teman-teman. Iya,
itu di Indonesia sendiri kalau misalnya teman-teman bisa buka datanya ya, itu memang kebanyakan adalah anak-anak milenial ya. Itu banyak sekali pinjol ya. Nah, otomatis apa? Otomatis ya, ini juga berpengaruh ya teman-teman ya, susah mengajukan kredit lainnya. Contoh misalkan, reputasi itu kurang baik ya, itu kan akan ada, kredibilitas kita tercatat di, data kita ya teman-teman ya. Kalau next teman-teman mau misalkan ngajuin KPR, mau punya rumah, nah itu akan dilihat track record-nya. Teman-teman akan sulit banget kalau misalkan kreditnya itu track record-nya tuh jelek gitu ya. Nah, nih teman-teman, gimana caranya gitu ya? Eee, teman-teman sebenarnya nggak usah takut ya, kalau misalkan ditawarin kartu kredit contoh ya, itu sebenarnya bisa jadi, hal yang positif dan bisa juga hal yang negatif. Semuanya sama teman-teman. Ya, everything, dalam di dunia ini ya kita tinggal bagaimana cara memandangnya dan bagaimana menggunakannya ya teman-teman ya. Yang pertama nih, teman-teman harus, bisa bedakan dulu ya, mana itu utang sehat atau itu utang horor, ya. Utang sehat artinya bisa membantu kita yang lebih produktif. Contoh ini misalkan apa? Cicil beli motor misalkan untuk kerja gitu ya. Supaya apa? Misalkan ini contoh jauh ya teman-teman ya Kak. Kantor di Jakarta, misalkan lokasi itu di Bogor atau misalkan di Bekasi gitu ya. Teman-teman pengen lebih simpel supaya karena macetnya luar biasa banget. Nah, teman-teman mungkin berpikir untuk cicil beli motor ya. Itu juga bisa membantu ya. Karena itu produktif, teman-teman bekerja, kan itu sesuatu hal yang produktif ya teman-teman ya. Nah, kemudian contoh convert, premi asuransi tahunan ke cicilan, bulanan ya teman-teman. Ini sebenarnya, salah satu hack juga kalau misalnya nih teman-teman contoh, beli asuransi swasta di luar gitu ya, ini contoh ya teman-teman ya. Kalau premi asuransi bayar tahunan, itu kan pasti akan jauh lebih murah dibandingkan bulanan. Nah, caranya adalah ya bayar beli tahunan, tapi kan itu di kartu kredit akan diubah jadi cicilan per bulan. Nah, itu akan lebih murah teman-teman, ya. Itu adalah salah satu hack yang supaya kita benar-benar, memanfaatkan instrumen keuangan dengan, produktif ya teman-teman, dan itu, membantu keuangan kita menjaga cash flow kita juga positif. Kemudian akan menjadi horor nih, ya baik itu kartu kredit atau misalkan, pinjol ya, kalau misalkan digunakan untuk nonton konser. Nah, ini nih teman-teman ya, banyak banget ya dari data ya teman-teman ya, itu pinjol ya di anak muda meningkat drastis pada saat kemarin itu konser Coldplay teman-teman. Ya, kebayang nggak hanya gara-gara untuk, konser itu harus pinjol, teman-teman. Ya, kan kadang-kadang banyak orang yang bilang, "Aduh, ini darurat nih, kapan lagi?" Gitu ya. Kadang pernah nggak teman-teman berpikir, "Ini darurat, ini nggak darurat," gitu ya, bingung gitu ya, mana hal yang darurat, mana yang enggak. Tiba-tiba semuanya jadi darurat aja gitu loh, ya. Pinjol untuk, nonton konser, ya, atau misalkan lifestyle lainnya ya teman-teman, beli untuk sesuatu hal yang mungkin untuk mengimpress orang lain gitu ya. Gesek kartu kredit untuk HP terbaru, contoh yang terbaru sekarang apa? iPhone 17 ya, warna orange gitu ya, contoh gitu ya. Karena apa? Karena FOMO teman-teman ya. Kalau memang HP itu adalah berguna untuk, membantu teman-teman lebih produktif, itu bagus ya. Tapi kalau karena FOMO, nah ini akan menjadi horor ya. Utang menumpuk karena nggak sesuai kapasitas ya. Cicilan boleh ya, boleh banget, tapi asalkan sesuai dengan kapasitas ya. Tidak boleh lebih dari 30% dari, keuangan kita ya. Nah, kemudian kita masuk nih ke lifestyle vampir ya. Lifestyle vampir itu apa sih maksudnya? Ya, contohnya apa? Ya, nih teman-teman, boros terselubung. Ya, selalu tergoda promo. Ya, contoh nih teman-teman, wih, beli 3 gratis satu. Padahal teman-teman butuhnya satu doang. Duanya kepake nggak teman-teman? Jarang loh kepake loh teman-teman, ya kan? Karena, mumpung nih lumayan nih, beli 3 gratis satu padahal yang dipakai satu, bisa-bisa yang sisanya lagi itu udah keburu expired, ya nggak bisa dipakai gitu ya. Contoh misalkan beli, skincare atau body lotion segala macam, ya belinya sekalian banyak, padahal, mungkin, sekali pakai itu udah bisa, berapa lama dan akhirnya keburu expired. Ini biasa di makeup ya. Terus ngopi kekinian tiap hari ya.
nggak ada yang salah dengan ngopi ya, tapi mungkin kalau misalkan jadi, tiap hari dan ini yang, sering jadi terjebak ya teman-teman. Pengeluaran kecil-kecil rutin, nah itu yang bisa jadi jebakan sebenarnya, oke? Dan contoh berikutnya apa? Subscribe aplikasi yang jarang dipakai. Ayo loh, yang suka langganan aplikasi ya, contoh mungkin Netflix bayar 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 ya, terus habis itu, nggak dipakai, ya. Atau beli baju OOTD, tapi satu kali pakai ya. Belinya banyak banget nih teman-teman, misalkan, di tanggal angka kembar gitu ya, misalkan salah satu e-commerce gitu kan ya, beli banyak tapi cuma dipakai sekali doang. Nah itu kan juga termasuk boros terselubung ya teman-teman ya. Beli buku banyak tapi nggak dibaca. Ya, ini juga sebenarnya contoh loh teman-teman ya. Kalau misalnya beli buku tapi beneran dibaca, ya itu berarti mindful expense ya, pengeluaran yang benar-benar, dipakai gitu ya. Tapi kalau beli buku banyak tapi ujung-ujungnya nggak dibaca, ya itu adalah, mindless expense masuknya, gitu. Dan ini nih yang paling, kalau teman-teman, dihindarin ya, itu adalah untuk demi konten teman-teman, yaitu untuk impress orang lain. Contoh, aduh contoh ya, ini teman-teman misalkan ikut konser, sebenarnya teman-teman nggak ngefans banget sebenarnya, tapi gara-gara FOMO, demi Instastory yang cuma 24 jam, akhirnya, "Oh ya udahlah," gitu ya, atau misalkan, ke kafe-kafe mana yang misalkan baru baru launching, atau misalkan baru, misalkan baru buka gitu ya, hanya gara-gara konten, ya padahal, dari reviewnya nggak terlalu oke juga sebenarnya gitu. Ya ini termasuk lifestyle vampir. Nah di sini, gimana sih caranya supaya kita punya lifestyle yang sehat gitu ya. Karena ini juga akan berguna ya teman-teman buat kita ke depannya. Itu gimana? Be mindful spending ya. Itu kita lihat dulu pengeluaran kita itu berfaedah nggak, punya arah nggak gitu ya. Pengeluaran yang mindful itu direncanakan teman-teman, bukan yang impulsif, yang kayak tiba-tiba gitu ya. Makanya perlu misalkan kalau ketika lagi pengen sesuatu teman-teman, tunggu dulu beberapa waktu, kalau misalkan kepikiran masih benar kepengen, nah berarti itu memang butuh. Tapi kalau misalkan, teman-teman udah kasih jeda waktu ternyata udah nggak pengen lagi ya, itu, sering loh kejadian ya teman-teman ya. Ternyata itu cuma, vibe doang ya, yang misalkan, kita kan menghindari adalah, jualan-jualan orang ya di luar sana ya. Kemudian yang sesuai nilai hidup atau sesuai prioritas ya. Contohnya apa nih? Daftar gym dan rutin latihan. Jadi kalau misalkan daftar gym doang tapi nggak datang latihan, nah itu masuknya ke boros selubung ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya teman-teman, udah daftar gym, terus datang, rutin, nah itu bisa, kategori masuk ke mindful spending. Kemudian ikut seminar. Atas nih ya, bentuk seminar itu kan banyak ya teman-teman ya, entah itu investasi, entah itu misalkan untuk membantu kreativitas teman-teman, belajar public speaking, anything yang mungkin teman-teman itu ngebantu untuk teman-teman itu level up, ya. Terus beli barang yang agak mahal karena kualitas, ya. Ini kenapa saya bilang agak mahal, karena, mahal atau murah itu adalah relatif ya teman-teman ya. Kadang-kadang kalau misalnya nih kita beli sesuatu yang, "Ah, udah deh ini yang murah," contoh sepatu murah gitu ya, contoh, tahu-tahu cepat rusak gitu kan, barang-barang yang misalkan, udah deh yang penting murah gitu, tapi ternyata begitu kita perbaikin ya, ternyata biaya perbaikannya itu lebih besar dibandingkan ketika kita beli barang yang agak mahal itu, tapi bisa bertahan lebih lama, teman-teman. Ya, jadi sebenarnya teman-teman bisa, compare dari segi, eee, ini worth it nggak dengan biaya sekian dengan benefit yang akan diberikan, ya gitu. Jadi mahal atau murah itu relatif ya teman-teman yang akan menilai itu, dari segi kualitasnya atau dari tahan lamanya, gitu ya. Nah, ini biaya hidup teman-teman gimana caranya? Ya ini tadi, teman-teman bandingkan dari pemasukan dengan pengeluaran ada sisa, ya itu bisa naik level berikutnya, kalau misalnya enggak berarti antara ada yang boros enggak atau misal pemasukannya yang memang kurang. Terus yang kedua, bandingkan nih kebutuhan sama keinginan. Ya ini pasti akan berbeda ya teman-teman ya. Lalu, jangan juga lupa kalau misalnya setiap mau belanja, kita udah taruh nih list-listnya. Kadang-kadang kalau misal kita, nggak ngelis ya suka kebeli tuh sama yang lain-lain nih teman-teman ya.
gitu. Malah yang kita butuhin malah sering lupa gitu ya. Nah, ini nih berikutnya ya, nightmare berikutnya adalah investment ya zombie atau investasi bodong. Ya, investasi bodong, ini mungkin teman-teman sering dulu tahu ya waktu itu banyak yang binomo gitu-gitu ya. Dan sebenarnya ada hal-hal instrumen keuangan lainnya, contoh saham, kripto gitu. Mungkin teman-teman ngelihat, ih kok dia bisa cuan langsung tinggi banget ya. Terus teman-teman langsung FOMO, langsung all in dan segala macam. Itu juga bisa termasuk kategori investment zombie ya teman-teman. Artinya apa ya? Sesuatu hal kalau misalnya kita berinvestasi ya, itu teman-teman kita harus pahami dulu ya instrumennya itu seperti apa, produknya seperti apa, bagaimana risikonya, bagaimana jadi teman-teman harus tahu bagaimana itu produknya gitu ya teman-teman. Kalau misalkan kita nggak punya gambaran, hanya gara, wih ini cuan banget nih di sini, hanya gara-gara dengar apa kata orang atau ikut influencer gitu ya. Karena beda teman-teman. Mungkin influencer ini dia udah masuk dari sebelumnya. Contoh, hari ini dia posting gitu ya, cuan sekian, terus kita gara-gara melihat itu, oh oke, ini cuan nih, kita masuk dari sekarang. Padahal ya itu adalah momennya untuk lagi up-nya gitu ya, lagi uptrend-nya ya. Kalau misalnya teman-teman belinya pada saat itu terus habis itu turun, nah itu harus siap-siap nih teman-teman ya. Jadi penting banget untuk di hal investment ini teman-teman harus tahu tujuannya apa, berapa lama jangka waktunya, terus profil risikonya seperti apa, dan dipahami betul produknya seperti apa gitu ya. Nah, kata orang ya dulu ya hemat pangkal kaya. Menurut teman-teman nih, ini masih relate nggak untuk di kondisi sekarang? Masih relate kah? Hemat pangkal kaya. Apakah masih relate untuk saat ini? Oke, ada yang bilang masih relate ya. Oke. Masa nggak sih? Oke. Oke. Hemat pangkal kaya. Oke. Mmm, oke. Hemat ya, dalam arti kita artinya mengontrol keuangan ya, teman, mengontrol pengeluaran itu sendiri. Tapi kita akan lihat dulu ya, apakah benar hemat itu menjadikan kita kaya ya? Nih, teman-teman. Inflasi itu nyata, maksudnya, gimana sih hubungannya gitu ya, kalau misalnya nih kita hemat-hemat gitu ya, terus kita, yang penting, nabung juga gitu ya. Nah, kalau misalnya kita nabung gitu ya, nabung katanya juga nabung itu pangkal kaya juga ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan nih kita nabung hanya di rekening bank ya, apakah uang itu akan bertumbuh ya? Ini salah satu, contoh ya, teman-teman ya, inflasi itu tuh nyata ya. Kalau misalkan teman-teman sempat dulunya, aku anggap ini teman-teman usianya sama ya dengan aku ya, usia 20-an sampai 30-an ya. Eee, Kalau mungkin dulu waktu kecil ya kita, jajanan kecil-kecil kayak beng-beng gitu ya, itu kan harganya, lumayan murah ya teman-teman, Rp500 dan itu tapi, gede banget ya. Tapi sekarang itu udah harganya 2.000 dan itu ukurannya juga udah kecil banget gitu ya. Nah itu, sebagai salah satu contoh ya teman-teman ya, kalau misalkan uang kita, didiemin aja di rekening tabungan, itu akan, turun nilainya ya, karena apa? Itu akan kalah dengan nilai inflasi ya. Nah makanya kalau misalkan hemat itu, bener juga ya teman-teman, tapi bukan berarti jadi, teman-teman jadi, mengorbankan diri sendiri ya. Tapi kalau misalkan kalau ditanya nih, nabung pangkal kaya nggak teman-teman? Kalau tadi kan hemat nih, kalau misalkan nabung, masih pangkal kaya nggak? Nah, kalau misalkan cuma nabung doang, ya ternyata untuk sekarang itu kelihatannya enggak ya teman-teman ya. Kenapa? Ya tadi ini ya, yang inflasi ini ya teman-teman ya. Nah, ini nih tipsnya ya, saving rate ya, artinya kemampuan untuk kita menyisihkan uang kita untuk ditabung ya, atau diinvestasikan. Nih, contoh ya, sebenarnya bukan berdasarkan jumlahnya. Nih contoh ya, ada si A dan si B ya. Orang gaji 20 juta, tapi savingnya 1 juta. Artinya kemampuan dia untuk menabung atau misalnya investasi itu adalah 5%. Ya.
orang gaji 10 juta tapi saving 2 juta, berarti kan 20%. Ya berarti otomatis kan ini lebih sehat ya. Kalau misalkan, indikatornya mereka kondisinya sama ya teman-teman ya. Idealnya ya memang untuk saving rate itu adalah 10 sampai 30%. Ya, naikkan seiringan waktu ya. Nah, yang bikin kaya bukan cuma seberapa besar penghasilan kita, ya. Jadi teman-teman jangan minder kalau misalkan, ih income dia 50 juta, income aku masih 10 juta nih, ya. Belum tentu kalau misalkan dia boros, ya. Ternyata dia nggak bisa nabung teman-teman. Padahal teman-teman yang income 10 juta, itu bisa nabung 2 juta. Sementara yang income 50 juta itu gara-gara yang jebakan finansial tadi ya, naik-naik gaji, terus habis itu pengeluarannya dia juga naik banget ya, gaya hidupnya juga naik banget. Otomatis saving rate dia juga nggak ada ya teman, atau misalkan stagnan gitu ya. Tapi seberapa besar yang bisa kamu sisihkan dan investasikan, tuh. Nah, apa yang menyebabkan lahirnya generasi sandwich? Teman-teman, boleh nggak aku tanya pendapat teman-teman di sini untuk jawaban yang paling bagus, nanti aku kasih hadiah dong. Yang menyebabkan lahirnya generasi sandwich. Kira-kira apa nih, teman-teman? Tapi nggak boleh nyontek dari ChatGPT ya, teman-teman ya. Ada yang tahu? Wah, nggak ada nih ya. Apa yang menyebabkan lahirnya generasi sandwich? Oh, mungkin teman-teman belum tahu ya, generasi sandwich itu apa ya. Generasi sandwich itu tanggungannya tuh atas dan bawah nih, sama kayak sandwich nih, teman-teman ya. Nih, sandwich itu kayak gini nih bentuknya ya, kita yang ada di dalam ini nih, terus ada tanggungan di atas dan di bawah, ya artinya apa? Kita kerja, ada uang, tapi kita harus ngebayarin contoh orang tua, ya. Terus kita juga ngebayarin anak kita, misalkan yang udah berkeluarga, atau misalkan adik kita, ya itu generasi sandwich ya teman-teman. Apa sih yang menyebabkan lahirnya generasi sandwich ya? Itu ada dua teman-teman ya. Yang pertama adalah tidak menyiapkan yang namanya asuransi untuk di masa tua. Yang kedua adalah tidak menyiapkan atau misalkan kurang tercukupinya dana pensiun. Ya, dua hal ini ya teman-teman penyebab utama lahirnya generasi sandwich. Nah, ini dia financial focus ya dari setiap life stage kita ya. Nah, kalau misalnya nih teman-teman yang di usia 20-an ya, penting banget udah menyiapkan yang namanya pondasi keuangan. Itu apa? Tahu literasi keuangan, teman-teman. Nah, bersyukurnya teman-teman di sini yang ikut hadir ya, itu salah satu teman-teman belajar yang namanya literasi keuangan. Yang kedua, punya dana darurat. Ini disisihkan ya, teman-teman ya. Sebesar berapa normalnya? Memang 3 sampai 6 kali pengeluaran ya. Tapi ini akan disesuaikan lagi apakah dia karyawan, apakah dia itu adalah pebisnis, apakah dia itu punya anak satu, punya anak dua, atau misalnya single, pasti akan berbeda ya teman-teman ya. Punya asuransi kesehatan dan jiwa, mulai berinvestasi, ya kecil-kecil juga nggak apa-apa teman-teman, tapi akan dibuat habit ya. Terus kemudian apa? Cari side hustle, ya. Cari side hustle apa? Karena untuk zaman sekarang ini pastinya ya kita udah nggak bisa lagi mengandalkan satu sumber income ya. Belajar dari pengalaman sebelumnya teman-teman ya, kalau misalnya tahu pada saat COVID ya itu banyak banget ya yang akhirnya di PHK ya. Bahkan untuk di tahun ini pun udah banyak banget PHK ya teman-teman ya. Kemudian pada saat masuk teman-teman di usia 30-an, nah itu teman-teman udah mulai masuk ke stabil ya, atau untuk meningkatkan keuangan nah teman-teman, yaitu apa? Naikin income, baik itu di karir, di pekerjaan ya, lebih serius supaya naik jabatan, naik income juga, dan juga bisnis teman-teman yang di side hustle tadi ya. Rencanakan pendidikan anak ya, karena pendidikan anak itu tinggi banget ya inflasinya ya, cicil rumah ya,
evaluasi asuransi keluarga, dan diversifikasi investasi ya. Artinya apa? Investasi, mungkin teman-teman pada saat usia 20-an, awalnya reksadana nih ya, di usia 30 udah teman-teman udah mulai masuk misalkan obligasi, atau misalkan saham, atau misalkan masuk, kripto kecil-kecil gitu ya. Masuk ke usia 40-an, nah di sini udah percepatan ya teman-teman ya, udah lebih mateng nih, karena apa? Anak-anak biasanya udah masuk sekolah nih gitu ya. Nah, di sini harus sudah lebih jelas uang, income untuk pensiun itu udah harus disisihkan ya, liburan anak kuliah, terus juga review investasi yang udah ada selama ini, rencanakan warisan, ya. Nanti di usia 50-an, nah ini udah ready nih, ya. Uang pensiunan itu udah ready teman-teman, tinggal teman-teman kira-kira, oh oke, bagaimana untuk ke depannya, cash flow bulanannya bagaimana, turunkan risiko portofolio. Kenapa? Karena di usia 50-an udah mendekati, pensiun ya, otomatis ya income udah mulai berhenti, ya akan, cuma mengandalkan dari uang pensiun itu. Jadi uang pensiun itu pun harus dikelola dengan, wise ya. Fokus ke kualitas hidup, mulai bisnis atau fashion, mentoring. Ya, ini ya teman-teman ya. Nah, investasi instrumen keuangan banyak banget. Ada tabungan, emas, obligasi negara, saham, reksadana properti. Ya, ini banyak banget yang ini memang harus ya dipelajari satu-satu dan harus disesuaikan dengan tujuan keuangan dan profil risiko teman-teman juga. Oke, thank you. Itu aja ya teman-teman. Semoga apa yang di-sharing-kan itu bermanfaat buat teman-teman semua ya. Oke. Wah, terima kasih banyak Kak Astuti. Aku setelah mendengarkan materi dari Kak Astuti, aku jadi sadar kalau aku masih banyak kekurangannya ya. Oh, Karena tadi nggak apa-apa dong, Re. Kan kita belajar di sini. tadi yang pas ngebahas soal yang lifestyle kayak eh, Mm-mm. ini mungkin ada yang subscribe apa, cuman nggak dipakai. Itu saya. Banyak tuh ya. Iya. Beli OOTD dipakai sekali. Kok kayak nyindir ya gitu. Dan aku jadi sadar sih kalau misalkan menabung aja juga udah nggak cukup karena tadi aku juga Yes. berpikir kalau itu tuh masih relate sampai sekarang tapi ternyata enggak ya. Itu. Terima kasih banyak Kak Stuti untuk Sama-sama, materinya. Re. Nah, sekarang untuk sobat menyala nih, sobat menyala tenang aja dari tadi ilmu yang super kaya dari tadi di-share belum berakhir sampai di sini karena setelahnya masih akan ada sharing materi dari Mas Nando. Nah, buat teman-teman, teman-teman nanti buat yang ada yang punya pertanyaan bisa langsung aja drop di kolom komentar di kolom Q&A kami. Bisa langsung aja drop nanti akan dibacakan di akhir sesi. Nah, selanjutnya kita lanjut aja mungkin kita sapa dulu kali Mas Nando. Halo Mas Nando. Halo Kak Rey, Kak Astuti, Sobat Nyala Halo semuanya. Mas. Wah, Hai, luar Kak biasa loh Nando. tadi. Iya kan Mas ya, bener-bener eye opening banget. Apalagi buat aku gitu. Aku nyimak banget sih dan agak sedikit tersentil juga sih sebenarnya banyak hal ya. Ternyata oh itu hantu toh ternyata gitu ya. Ya menarik banget, Oke, tapi aku yakin materi dari Mas Nando nggak akan kalah menarik, pasti akan lebih insightful atau mungkin sama insightfulnya, yang pasti juga akan lebih akan sama bermanfaatnya buat sobat penyala semuanya. Jadi waktu dan tepat aku persilakan pada Mas Nando. ya. Silakan Mas. Oke, thank you Kak Rey, thank you Kak Astuti. Selamat sore Sobat Nyala semua. Jadi sebenarnya tadi apa yang sudah disampaikan oleh Kak Astuti udah cukup lengkap ya. Dan tadi juga aku ada highlight beberapa hal yang aku lihat yang relate banget gitu ya. Contohnya tadi tentang zombie investasi gitu ya. Nah itu juga sekarang kan lagi rame banget kan. Apalagi kemarin pas pandemi itu setuju banget banyak yang kena jenis investasi yang istilahnya investasi bodong gitu ya karena memang dari awal kita nggak pelajarin dulu dan kita berinvestasi berdasarkan omongan orang gitu ya berdasarkan omongan teman gitu nggak kita riset dulu nggak kita apa namanya pelajari dulu nggak kita lakukan asesmen dulu sih cocok nggak sih dengan tujuan sama apa namanya hal-hal yang kita butuhkan dalam hal investasi terus tadi juga ada bahas tentang hantu inflasi ya hantu inflasi. Jadi, nah ini juga sebenarnya penting banget ya Sobat Nyala semua karena memang khususnya saat ini banyak banget negara-negara maju ya terutama seperti Amerika Serikat gitu ya yang lagi berperang atau lagi
struggling gitu ya untuk mengendalikan yang namanya tingkat inflasi. Nah, soalnya inflasi ini pun juga di banyak negara maju, termasuk juga di Amerika Serikat, itu menyebabkan mereka beberapa kali masuk ke jurang resesi. Nah, apalagi kita gitu ya sebagai seorang individu, negara sebesar Amerika aja bisa resesi, bisa bisa hampir bangkrut gitu ya gara-gara tingkat inflasi, ya kita juga harus berjaga-jaga jangan sampai inflasi ini juga merusak kantong kita. Nah, tadi mungkin Kak Astuti juga udah sempat sharing banyak hal banget. Nah, aku cuma sekedar menambahkan aja. Jadi aku mungkin mau sharing, aku izin share slide dulu ya. Oke, nah kalau tadi kan udah dibicarakan apa yang kita harus hindari, apa yang kita bisa lakukan idealnya supaya itu nggak jadi beban untuk keuangan kita. Nah mungkin aku mau nambahin aja. Jadi memang eh, supaya kita bisa lebih sehat dalam hal keuangan, pastinya setiap setiap bulan, setiap kita terima income, itu kita harus punya namanya budgeting plan, gitu ya. Supaya apa? Supaya cash flow kita juga aman. Jadi eh, bukan berarti dari income yang kita terima itu harus semuanya kita tabung, terus kita jadinya hidupnya hampa gitu kan karena kita punya hobi atau kita mau nongkrong itu nggak bisa enggak ya. Jadi dari income yang kita terima itu sebenarnya ada porsi-porsi pembagian yang ideal. Nah, ideal tuh dalam dalam arti gimana? Jadi ada satu politician ya politikus dari Amerika Serikat yang menulis buku juga namanya Elizabeth Warren. Dia itu bikin formula untuk budgeting yang ideal, yaitu angkanya itu 50-30-20. Jadi menurut si Elizabeth Warren ini, 50% dari income kita setiap bulan itu kita alokasikan untuk kebutuhan dasar, kebutuhan hidup sehari-hari ya, untuk kebutuhan rumah tangga, entah itu untuk biaya makan atau mungkin cicilan apa namanya rumah gitu ya, atau mungkin juga untuk apa transportasi kita sehari-hari kalau kita mesti pergi ke kantor gitu ya atau ke tempat kita kerja, dan juga 50% itu termasuk di dalamnya itu untuk biaya kita berasuransi atau memiliki proteksi ya. Nah, 30%-nya itu baru kita bisa untuk kebutuhan rohani. Kalau tadi kan 50% kebutuhan dasar hidup gitu ya. Kalau 30%-nya itu selanjutnya untuk kebutuhan rohani. Kenapa rohani? Karena kita itu kan namanya hidup setiap bulan kan juga butuh apa namanya butuh 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 untuk relax gitu ya, chillax gitu istilahnya ya. Jadi eh, kalau kita punya hobi, kalau kita memang mau nongkrong sama teman-teman, nah itu mungkin bisa kita gunakan bagian si 30%-nya itu ya. Nah, terus sisanya baru si 20% dari income kita setiap bulan itu kita alokasikan untuk tabungan jangka panjang ataupun untuk berinvestasi. Tadi juga Kak Astuti juga sempat sampaikan kan porsinya kira-kira sekitar 20%-an ya. Jadi 20% ini bisa kita mulai dulu kalau ditanya apa dulu nih yang dimulai, investasi dulu atau apa dulu gitu ya. Nah, kalau kita sih kalau saya pribadi ngelihatnya kita siapkan dulu namanya dana darurat ya. Nah, tadi juga udah sempat disampaikan. Jadi dana darurat ini penting banget karena memang sekarang ini kan ketidakpastian ekonomi global itu sangat tinggi ya. Ada namanya perang bersenjata gitu ya, ada namanya perang tarif, perang dagang. Nah, itu juga nantinya khawatirnya bisa mempengaruhi ekonomi negara kita ataupun mungkin eh, apa namanya keberlangsungan dari perusahaan tempat kita bekerja. Nah, oleh karena itu kita harus siap-siap, kita harus punya backup plan gitu ya, yaitu si dana darurat ini. Ya mungkin teman-teman juga bisa cari informasinya di media atau mungkin di Google gitu ya, berapa sih besarnya yang ideal. Nah, itu ada beberapa kategori sebenarnya. Jadi kalau memang kita masih single, belum punya apa namanya, belum punya tanggungan gitu ya, itu mungkin sekitar 6 bulan dari pengeluaran kita per bulan itu harus kita siapkan. Jadi dikali 6 ya. Terus kalau misalnya kita udah berkeluarga tapi belum punya keturunan itu sekitar 9 bulan ya. Dan kalau kita udah punya keturunan, udah berkeluarga juga itu sekitar 12 bulan kita punya pengeluaran itu harus kita siapkan sebagai bagian dari dana darurat kita. Nah, itu masuk ke dalam si 20% income kita setiap bulan.
ya, masuk ada di sini. Ya. Jadi kalau misalkan sehatnya enaknya bagaimana sih kalau kita biar bisa disiplin punya budgeting plan setiap bulannya. Nah, pertama ya tadi itu namanya disiplin pasti kan awalnya nggak mudah ya. Untuk kita membiasakan suatu hal yang baru itu mungkin juga perlu effort juga. Tapi kalau misalnya teman-teman punya niat, punya keinginan, pasti bisa dilakukan ya. Jadi harus dipisahkan dulu ya budget untuk menabung dan untuk berinvestasi pada saat teman-teman apa namanya terima gaji atau terima income setiap bulannya. Langsung dipisahin ya. Kalau belum bisa langsung 20%, mungkin tipis-tipis dulu gitu ya. 5% dulu lah awalnya untuk untuk belajar gitu ya. Belajar misahin, belajar nabung 5% dulu nggak apa-apa. Baru nanti kalau udah terbiasa, udah bisa lebih disiplin, langsung kita masuk ke angka lebih besar, misalkan 20%-nya ya. Terus yang kedua, kita harus punya dua rekening yang berbeda, harus kita pisahin ya. Entah itu di bank yang berbeda atau mungkin di bank yang sama itu terserah, tapi yang pasti kita minimal harus punya dua nomor rekening ya untuk kita bisa pisahin mana rekening yang kita pakai sehari-harinya untuk operasional kita, mana yang benar kita pisahin untuk menabung ya. Karena kalau digabung itu nanti kita ngelihatnya angkanya besar aja gitu kan. Tapi sebenarnya kalau untuk yang ketersediaan cash flow kita untuk yang biaya operasional sebenarnya nggak sebesar itu. Itu ada bagian dari tabungan atau investasi kita. Jadi bagusnya supaya kita juga nggak lupa ya, karena kalau udah urusan duit kadang-kadang suka lupa, apalagi buat spending gitu ya. Jadinya kalau bisa dipisah aja antara rekening operasional dan juga rekening yang untuk ditabung ya. Nah, yang terakhir juga nggak kalah penting untuk kita supaya bisa lebih punya ya budget yang terarah. Nah, kita harus tahu juga prioritas kita itu saat ini apa, ya. Artinya kalau kita punya tujuan tertentu itu yang harus kita utamakan. Ya, jadi apa kita sekarang itu lagi, aduh ini cicilan kartu kredit lagi banyak nih gitu ya, atau enggak kita ada niatan buat beli aset, misalkan mau beli properti yang kedua gitu ya, ataupun mungkin kita mau ada persiapan buat dana pendidikan anak, atau mungkin buat dana pendidikan kita pribadi buat apa namanya tingkat lanjutnya lagi gitu ya. Nah itu harus kita tahu apa yang mau kita lakukan, apa yang kita mau kejar, supaya apa? Supaya nggak supaya lebih terarah ya, supaya kita jadi nggak bingung. Uang yang kita alokasikan itu udah jelas tujuan kita mau kemana ya. Karena kalau kita mau untuk perencanaan satu tujuan, tapi kita nggak tahu tujuannya apa. Maksudnya, kalau kita mau merencanakan satu tujuan, kan kita harus bisa yang memperhitungkan. Artinya tujuan itu bisa dikalkulasi secara matematis, supaya kita bisa hitung. Kalau misalkan tujuannya kita juga masih blur, masih bingung, nah untuk menghitungnya juga susah. Ya, jadi harus tahu prioritas, dan kalau kita udah tahu prioritasnya, kita hitung berapa jumlah yang kita butuhkan, baru nanti setelah itu kita bisa tahu berapa uang yang harus kita sisihkan, yang harus kita tabung ya. Nah, itu kira-kira tips yang tipis-tipis ya dari saya untuk kita bisa lebih disiplin dalam hal budgeting. Nah, sekarang pertanyaannya, oke deh udah tahu gimana cara sisihin, udah tahu gimana investasinya di mana gitu ya, udah tahu kita punya risk profile. Nah, cara ngitungnya gimana ya? Sebenarnya sekarang sih ada banyak ya aplikasi yang bisa membantu kita untuk menghitung kita punya rencana masa depan. Tapi nggak usah jauh-jauh, di Bank OCBC juga udah punya. Ya, kita punya satu fitur di dalam OCBC Mobile kita yang namanya Life Goals. Ya, jadi Life Goals ini akan ngebantu kita supaya kita bisa mencapai tujuan finansial kita untuk jangka panjang itu jadi lebih mudah karena lebih visible, lebih terlihat. Ya, jadi caranya gimana? Tinggal gampang download aja aplikasinya Life Goals di OCBC Mobile. Nah, sorry, kita tinggal download aja OCBC Mobile-nya ya. Nanti setelah di-download, baru nanti otomatis kita akan temukan aplikasi atau fitur Live Goals di dalam aplikasi OCBC Mobile tadi ya. Nanti kalau misalkan teman-teman udah masuk, udah berhasil download si OCBC Mobile, langsung apa namanya kita bisa membuat tujuan keuangan kita masing-masing. By default ada beberapa tujuan yang memang sudah disiapkan, entah untuk dana pensiun atau untuk dana pendidikan gitu ya, atau untuk mungkin kita mau jalan-jalan atau wisata apa namanya wisata ibadah gitu ya, entah mau umroh atau mau ke luar, itu beda-beda ya. Nah, kalau kita udah tahu tujuannya mau apa, ntar kita pilih, kita tinggal isi aja
tinggal diisi aja data-data yang dibutuhkan ya. Terus juga kita kasih nama nih goalsnya apa, entah itu buat liburan atau itu mungkin buat DP mobil atau DP rumah, tinggal ditulis aja, jadi lebih terlihat gitu ya, tujuannya lebih jelas. Nah, setelah itu di dalam aplikasinya juga kita akan apa namanya muncul hasilnya. Jadi setelah kita input tujuan keuangannya apa, terus juga berapa dana yang dibutuhkan. Nah, dalam kurun waktu berapa lama gitu ya, nanti akan keluar rekomendasinya, keluar hasilnya. Ya, jadi eh, untuk mendapatkan tujuan tadi kita harus menabung berapa banyak per bulannya. Nah, di sini juga dikasih rekomendasinya. Udah tahu berapa yang harus kita tabung, tapi juga dikasih panduan kita itu nabungnya bisa kemana, ya kita bisa alokasikannya kemana. Karena kalau di Bank OCBC melalui OCBC Mobile itu Sobat Nyala semua juga bisa melakukan investasi secara langsung, ya baik itu kita bisa investasi di namanya reksadana, ada juga investasi di surat hutang atau obligasi, atau juga bisa investasi di emas. Nah, itu juga bisa dilakukan lewat OCBC Mobile. Nah, setelah kita keluar hasilnya tadi untuk tujuan keuangan lewat Life Goals, akan keluar rekomendasi investasinya kemana. Nah, setelah itu juga akan keluar juga rekomendasi produknya apa, ya. Kebetulan juga di Bank OCBC kita ada mendistribusikan beberapa produk reksadana, dan kita bekerja sama dengan ada 8 manajer investasi yang sudah menjadi partner kita, dan pastinya dari 8 manajer investasi ini juga kita pilihkan manajer-manajer investasi yang punya kredibilitas yang bagus gitu ya, dan punya track recordnya juga secara historical juga apa namanya sustain gitu, stabil ya. Jadi kita nggak sembarangan milih partner juga. Nah, nanti pada saat Sobat Nyala semua sudah terbentuk, untuk goalsnya sudah keluar rekomendasinya, pasti juga akan keluar produknya apa yang bisa ditempatkan untuk mencapai financial goals-nya tadi yang sudah dibentuk atau sudah diisi lewat aplikasi Live Goals-nya di OCBC Mobile, ya. Nah, oke. Nah, mungkin itu aja yang saya mau sampaikan, Sobat Nyala semua. Kita coba untuk banyak diskusi aja ya di sesi Q&A. Kalau memang mau ada yang mau ditanyakan atau mau diskusi lebih lanjut, silakan. Saya kembalikan lagi ke Kak Rey. Thank you. Terima kasih banyak Mas Nando. Nah, teman-teman tadi udah dikasih tahu sama Mas Nando gimana sih pakai life goals itu bisa membantu keuangannya teman-teman juga, dan tujuan keuangannya teman-teman bisa terbantu ya oleh life goals. Nah, aku yakin nih teman-teman pasti banyak banget yang mau bertanya tentang kelas hari ini, karena aku pun juga punya banyak pertanyaan, tapi aku akan memberi kesempatan untuk teman-teman semua untuk bertanya di sesi Q&A kali ini. Nah, teman-teman, aku pengen ngingetin kalau teman-teman itu harus jangan lupa untuk follow IG @ruangmenyala, ya. Sekali lagi, screen capture kamu lagi nih, mumpung kita bertiga screen capture. Nah, maksudnya langsung share di IG story dan tag @ruangmenyala, dan langsung tag ke Astuti di @astuti_nerlisa gitu ya, teman-teman. Nah, langsung aja mungkin kita ke Q&A kali ya, kakak-kakak. Karena udah ada yang ngantri. Nah, untuk pertanyaan pertama, hai Kak Nando, ini untuk Kak Nando sepertinya. Hai Kak Ya, Nando, mau bertanya, indeks ekonomi kan penting ya buat invest juga. Kalau pemilihan investasi yang cocok buat Gen Z itu apa ya? Sama bingung juga, banyak kepengennya tapi budgeting terbatas. Gimana tipsnya? Kayak saya oke, yang oke. tadi. Oke, waktu dan Oke, tips silakan Mas. ya. Jadi memang opsinya ada beberapa ya, tapi mungkin yang saya akan rekomendasikan itu ada satu produk yang namanya reksadana ya. Kenapa sih kok langsung saya sebut reksadana gitu ya? Karena gini, karena mungkin kalau kita punya kegiatan lain, kita punya kesibukan lain yang kita nggak sempat untuk melakukan riset atau mungkin menganalisa pergerakan pasarnya seperti apa. Nah, ada baiknya kita percayakan ke ahlinya, ya. Nah, reksadana ini kan kita investasinya di pasar modal, ya. Jadi entah itu bisa bentuknya dalam bentuk saham atau dalam bentuk obligasi, tapi apapun itu sudah dipilihkan dan sudah ditentukan oleh tim yang ahli dari
rekan-rekan di manajer investasi. Ya, jadi kita nggak usah pusing-pusing lagi mikirin beli saham apa, beli obligasi apa, terus kapan jual, kapan beli. Itu semua udah dilakukan oleh teman-teman dari manajer investasi. Makanya kalau kita mungkin generasi Z gitu ya, Gen Z yang baru mau mulai berinvestasi, ya ada baiknya kita mulai dulu dengan reksadana. Itu yang pertama. Terus yang kedua, masalah untuk jumlah investasinya juga kalau kita di reksadana itu sangat ekonomis ya aku boleh bilang ya. Jadi sangat terjangkau ya. Jadi bisa dimulai dari 20.000 atau mungkin 100 ribuan itu sudah bisa dilakukan. Dan kebetulan di Bank OCBC, di OCBC Mobile itu juga punya fitur yang namanya reksadana berjangka ya. Karena gini, setiap bulan itu kan agak susah bagi kita itu setelah terima income itu untuk mengalokasikan sebagian itu ditabung untuk diinvestasikan. Jadi banyak godaannya pasti. Nah, supaya kita nggak gampang tergoda, kita harus eh, paksain gitu ya. Jadi setiap bulan apa yang kita terima langsung di debit gitu ya. Jadi istilahnya ini fasilitas auto debit dari OCBC Mobile supaya nanti semua sobat nyala kalau mau investasi di reksadana mau setiap bulan, mau setiap hari di debit, mau setiap minggu di debit itu tinggal diatur aja sesuai dengan kebutuhan atau maunya seperti apa. Jadi itu bisa dibantu lewat situ. Jadi aku mungkin bisa rekomendasikan itu ke produk reksadana ya. Dan jumlah kenapa? Karena tadi itu dibantu oleh tim profesional dari manajer investasi. Terus yang kedua juga nominal investasinya cukup ekonomis, bisa dimulai dari 20.000 atau sampai dengan 100.000. Dan yang ketiga ada fitur yang bisa ngebantu kita supaya lebih disiplin. Pakai fitur namanya reksadana berjangka. Tapi ingat, untuk memilih reksadana apa yang cocok sama kita harus melakukan asesmen profil risiko dulu ya supaya tadi seperti Kak Astuti bilang jangan beli kucing dalam karung atau jangan investasi yang membabi buta gitu ya. Oke, kita nggak tahu invest di mana ternyata itu nggak sesuai dengan kebutuhan kita. Ya paling itu dari aku, Karin. Thank you. Thank you Kak Nando. Berarti bisa ya Kak, modal 10.000 tuh buat investasi bisa ya Kak ya. Bisa, bisa. Dan tiap bulannya pasti auto debit ya Kak. Iya, kalau pakai fitur reksadana berjangka itu bisa dibantu untuk auto debit. Jadi itu nggak harus bulanan, bisa harian juga. Misalkan, kelamaan nih setiap bulan sekali di debit, maunya setiap hari deh debit gitu kan. Kurang menantang kayaknya kalau setiap bulan sekali. Ya udah bisa juga setiap setiap hari di debit, bisa juga setiap minggu, ya. Kak Rehan suaranya nggak keluar, sorry. Hai, suara Rehan lagi. Bentar. Halo? Udah, Ya, aman. Oke, oke. Udah keluar. Oke, tadi aku bilang kayaknya Mas Nando itu dari penjelasannya itu kelihatan Mas Nando baca chat ya, karena dari yang tadi yang bertanya itu bertanya lagi kalau reksadana bisa beli di OCBC Mobile gitu, dan Mas Nando langsung ngejelasin gitu tanpa aku tanyain lagi kayak proaktif. Iya, sepaket Oke, jadinya udah lengkap ya. iya pertanyaan jadi aku nggak perlu bertanya lagi. Jadi semoga tadi Kak Desyaki nanti semoga terjawab ya oleh Mas Nando tadi untuk pertanyaannya. Dan untuk pertanyaan kedua nih ada untuk Kak Astuti dari Kak Jessica Anastasia. Hai Kak Astuti, aku suka ikutin konten kakak di IG. Kakak suka traveling sama olahraga. Boleh share tips atau apa aja sih yang Kak Astuti lakukan saat mendapatkan monthly income-nya? Thank you sebelumnya. oke, thank you, Re. Ini aku bisa langsung jawab? Bisa, silakan Kak Oke, Astuti. langsung ya. Hai Jessica Anastasia. Bener ya, aku suka traveling dan olahraga. Actually, tadi apa yang aku sharing, itu benar-benar aku lakuin nih, teman-teman. Ya, dari gimana pengeluaran itu juga benar-benar supaya mindful ya. Jadi termasuk mana yang menurut aku itu membangun aku naik level. Ya, contoh misalkan ikut seminar ya, terus juga olahraga, itu kan olahraga buat kita sehat ya, itu investasi juga loh teman-teman ya. Karena percuma teman-teman, kerja luar biasa tapi teman-teman nggak invest secara kesehatan, ya. Teman-teman akan kaya nih, tapi sayang kalau misalnya tubuhnya sakit-sakitan, kan nggak bisa menikmati kekayaannya, gitu kan. Terus, untuk, traveling,
itu juga termasuk, investasi belajar loh teman-teman ya. Jadi karena belajar itu nggak melulu dari buku, tapi juga misalkan dari traveling ya, teman-teman belajar sesuatu hal yang baru, misalkan itu culture or anything gitu kan, dan juga kan, suasana yang baru itu kan buat healing ya, dan itu akan buat teman-teman lebih produktif untuk melakukan apapun gitu. Jadi kalau misalkan, tips, itu aku benar-benar melakukan keuangan itu, membuat aku tuh happy dan, berkembang. Itu sih, ya Jessica Anastasia ya. Oke, thank you Kak Stuti. Tapi kayaknya nih Kak, eh, Mhm, ada ada banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan lagi. Eh, boleh Mungkin langsung aku sambung kali ya. Ini dari Kak boleh boleh. Noella Daviano. Kak, mau nanya nih, bagaimana cara kita membedakan antara berhemat dan menahan diri secara berlebihan dalam mengatur keuangan pribadi? Oke. Silakan Kak. By the way, Re, aku tuh lihat ada Q&A yang anonim nih di sini. Mm-mm. Karena ini relate sebenarnya dengan yang pertama tadi nih, yang di kolom Q&A. Oh iya, Eh, aku ingin bertanya, temen aku suka ngajakin aku nongkrong di kafe. Cuman aku takut budget aku habis di kafe doang. Ada tips gak ya biar aku bisa spend my money di kegiatan lain? Oh, Oke. ini mau dijawab yang mana dulu nih Kak? By the way. Kayaknya aku jawab yang anonim dulu, karena itu nyambung dengan yang tadi pertanyaan Jessica Anastasia sih. Boleh. Oke, Nanti, silakan Kak. ini kan ada ke apa, Kak Nando juga ya, nanti bisa, ditambahin ya dari Yap, versinya Kak Nando. Karena, yes. aku benar-benar untuk, keluar itu atau nongkrong itu benar milih-milih teman-teman ya. Jadi, mana circle atau misalkan nongkrong yang berfaedah itu aku oke gitu, karena berarti kan kita akan dapat sesuatu hal yang baru, atau misal networking itu mana yang, membuka peluang-peluang baru untuk kita gitu kan, atau sekadar ya menambahkan mindset kita, bertumbuh itu gitu kan. Tapi kalau sekadar nongkrong-nongkrong, ya teman-teman bisa memilih ya, mana circle yang, benar-benar teman-teman untuk bertumbuh sama yang tadi misalkan ya cuma stuck di situ aja ya. Karena percayalah kalau misalnya circle itu juga mempengaruhi kita ya teman-teman ya. Dan untuk, tips keuangannya kalau misalnya nih, awal-awal aku juga pernah merasakan kok teman-teman di kondisi kayak gitu. Jadi ya aku makan dulu nih di rumah gitu kan. Jadi kalau misalkan nanti, di sana ya paling pesannya minum doang, ya atau misalkan snack gitu ya, atau ya kalau untuk yang sekarang misalnya nih, aku pengen makan di luar nih gitu ya, aku tetap bawa tumbler isinya air putih. Karena satu, memang betul hemat, yang kedua, lebih sehat, ya. Itu, benar-benar tips juga ya teman-teman, misalkan pengen nongkrong, misalkan kan kadang-kadang kita, ada ya circle-circle tertentu yang kita kok kayaknya nggak pernah datang terus gitu ya, misalkan teman-teman nggak berani nolak gitu kan. Ya itu sih yang mungkin yang pertama, teman-teman, tadi tipsnya lihat circle itu buat bantu teman-teman atau tidak gitu. Yang kedua tadi caranya makan di rumah dulu atau misalkan bawa, tumbler gitu. Ya Rey? Mungkin tadi Kak Nando tuh mau Mungkin Mas Nando ada tambahin. tambahan, Mas? Enggak, aku setuju dengan Kak Astuti. Jadi memang ya kita harus pilih-pilih. Nggak semua tongkrongan kita harus ikutin. Kalau nongkrong Yes, mana, betul. lama-lama kan boncos juga ya. Tapi bukan berarti kita nggak boleh sama sekali untuk ngafe Yes, gitu. Tetap boleh. betul. Cuman yang Betul. tadi kan aku bilang sempat ada pembagian budgetingnya kan. Mhm. At least dari si 30% itu kita bisa alokasikan ke hal-hal seperti itu ya. Dan kalau 30% udah habis gimana? Ya udah cari temen yang ulang tahun aja ya. Jadi kita lebih enak nongkrong ya. Enggak Tips bercanda menarik ya. ya. Sebuah tips dari Mas Nando, Mas. Sebenarnya lumayan loh, Mas, tipsnya. Mungkin melanjutkan dari pertanyaan yang sebelumnya tadi, ada dari Kak Noella. Oh iya, benar. Bagaimana cara kita membedakan antara berhemat dan menahan diri secara berlebihan dalam mengatur keuangan pribadi? Mungkin bisa dijawab oleh Kak Astuti, lalu ditambahkan mungkin jika ada oleh Mas Nando. Silakan Kak Astuti. Oke, thank you, Ray. Noella untuk berhemat atau menahan diri secara berlebihan. Sebenarnya ini kita lebih pengen itu tahu kapasitas keuangan kita dulu sih. Ya, kalau misal kita udah tahu kondisi keuangan kita yang tahu nih, ini jadi teman-teman tadi ya, kalau misalnya Kak Nando kan udah bilang budgeting gitu ya. Jadi
dari awal begitu income udah masuk, teman-teman udah harus pisahin nih, ya ini adalah income yang bisa dipakai untuk sehari-hari selama sebulan ke depan, ya. Nah, teman-teman yang akan lebih wise ke depannya dalam sebulan ini bisa membaginya seperti apa gitu ya. Bukan berarti hemat itu jadi kayak frugal living yang buat teman-teman menderita ya. Aduh, udah deh, udahlah makan warteg aja lah setiap hari, nggak gitu juga ya teman-teman ya. Tapi lebih kepada aware sama kondisi keuangan gitu ya. Jadi lihat nih harganya, gimana financial hack-nya gitu kan. Menahan diri secara berlebihan. Kalau misalnya teman-teman suka pizza, itu nggak berlebihan. Tapi akan berlebihan kalau misalnya tiap hari teman-teman makan pizza gitu, ya kan. Misalkan makan steak boleh nggak? Boleh, teman-teman layak banget makan steak, ya kan. Teman-teman udah kerja, bisa menikmati income-nya gitu kan. Tapi bukan berarti tiap hari makan steak gitu. Jadi akan lebih dilihat kuantitinya kayak gimana gitu. Jadi teman-teman juga perlu ya untuk memperlakukan diri sendiri itu berharga gitu ya. Oh, aku layak kok makan ini gitu kan. Tapi akan lebih mindful gitu sih ya. Jadi sesuaikan dengan kondisi keuangan. Gitu sih, Ray. Oh, thank you, Kak. Ya, keren banget. Ya, gimana Mas Nando? Mungkin ada tambahan dari Mas Nando? Enggak, tadi Kak Astuti udah cukup lengkap. Dari aku nggak ada. Ha, Thank you. iya. Oke, thank you Mas Nando, thank you Kak Astuti. Nah, pertanyaan tadi itu sepertinya akan menjadi pertanyaan penutup di kelas hari ini. Dan untuk teman-teman semua yang masih punya pertanyaan, tenang aja. Karena nextnya aku akan menjelaskan gimana caranya teman-teman bisa bisa bertanya sepuasnya. Boleh di next, Kak? Nah, sebelum itu aku pengen ngingetin lagi buat teman-teman yang belum buka nyala, jangan lewatkan kesempatan untuk dapat cashback hingga 1 juta rupiah dengan buka nyala sekarang dengan kode promo FFCXRM. Nah, buat teman-teman yang tertarik bisa langsung aja scan QR code di depan ini, yang di layar ini, bisa aja langsung scan atau DM Zoom panelis dengan nama, email, dan nomor HP. Dan nanti buat yang udah DM, nanti akan langsung dihubungi melalui call center di 1.500.999 setelah kelas ini. Jangan lupa teman-teman dibaca juga syarat dan ketentuan promo nyalanya di web.ocbc.id/ffcxrm. Bisa di next, Kak? Nah, aku mau ingetin lagi, buat yang udah menjadi nasabah, masih tetap ada cash reward hingga 1 juta rupiah dan juga bonus saldo tabungan emas sebesar 50.000 rupiah. Yang periode programnya ini ada di hari ini 23 Oktober sampai 26 Oktober. Gimana caranya? Yaitu gampang banget, tinggal top up fresh fund dan penempatan produk sebesar minimal 10 juta paling lambat 3 hari setelah ikut kelas ini. Jangan lupa lagi-lagi teman-teman baca syarat dan ketentuan lengkap di web.ocbc.id/ffc-nb80. Ya, oke. Nah, teman-teman bisa bantu kelas ini, mungkin teman-teman bisa nyaranin setelah ini mau bahas apa lagi nih. Kita pengen bahas tentang dana pensiun mungkin, atau pengen bahas tentang investasi atau tentang menabung. Bisa langsung aja scan di sini dan kita sama-sama membangun kelas yang lebih baik lagi dari hari ini, teman-teman. Boleh di next, ya? Nah, teman-teman, karena udah belajar banyak banget hari ini sama narasumber-narasumber yang kece-kece banget, mendingan langsung aja pamerin ke teman-teman kalian kalau kalian udah mulai peduli sama kesehatan finansial kalian dengan screen capture kelas hari ini dan juga share di IG story, tag @ruangmenyala dan tag @astuti_nerlisa di Instagram story ya teman-teman. Boleh di next, Kak? Nah, tadi aku udah bilang ke teman-teman yang masih punya pertanyaan, tenang aja karena teman-teman bisa langsung aja pertama-tama FFCU dulu atau Financial Fitness Checkup. Ya di sini teman-teman cuma harus menjawab 37 pertanyaan. Itu pertanyaan ganda ya sesuai dengan keadaan finansial teman-teman semua. Jadi jangan bohong teman-teman. Karena di sini nanti akan keluar skor seperti di pojok kanan atas itu ada 84/100 itu adalah skor yang akan teman-teman dapatkan dan itu nextnya skor tersebut akan digunakan untuk one-on-one consultation. Boleh di next, Kak? Nah, untuk one-on-one consultation ini buat teman-teman yang masih punya banyak pertanyaan setelah tadi financial fitness check-up, teman-teman bisa langsung aja scan di sini untuk book konsultasi
bersama CFP kami, bersama Certified Financial Planner kami. Langsung aja book konsultasinya dan juga teman-teman bisa bertanya sepuasnya ke CFP kami ya teman-teman. Jadi jangan takut kalau misalkan di kelas nggak sempet bertanya, masih ada pertanyaan yang mengganggu, langsung aja financial fitness check up dan juga konsultasi one-on-one consultation oleh CFP kami. Dan semua itu free ya teman-teman. Nah teman-teman jangan lupa setelah kelas ini juga masih ada kelas lain di 27 Oktober di hari Senin. Ya online juga sama kayak hari ini, yaitu rahasia kaya halal dan berkah bersama Dennis Lim. Nah buat teman-teman yang takut ketinggalan tenang aja, langsung aja follow IG @ruang menyala atau stay tune di www.ruangmenyala.com biar nggak ketinggalan sama info-info kelas lainnya teman-teman. Boleh di next Kak? Nah, oke. Jadi sepertinya slide yang tadi itu mengakhiri perjumpaan kami bersama Sobat Menyala semuanya hari ini. Jadi terima kasih, aku pengen bilang terima kasih ke Mas Nando dan terima kasih banyak ke Kak Astuti udah memeriahkan kelas ini. Terima kasih banyak kakak-kakak. Dan juga aku mau berterima kasih sama Sobat Menyala semuanya yang udah antusias banget bertanya dan juga menyimak kelas hari ini. Aku seneng banget hari ini udah bisa ditemani sama Mas Nando dan Kak Astuti serta Sobat Penyala semua. Dan semoga Sobat Penyala semua bisa menjalani sisa-sisa hari ini dengan lebih financially fit. Terima kasih Sobat Penyala, terima kasih Mas Nando, terima kasih Kak Astuti. Terima kasih Kak Rehan, Semoga hari Kak ini Astuti, menyenangkan Kak. semuanya.